Shalom Aleihim Hafirim, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang, yaitu tradisi-tradisi yang dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Dalam masyarakat kita, banyak tradisi yang berkembang seperti memasukkan barang-barang ke dalam peti atau melakukan ritual tertentu sebelum pemakaman. Namun, apakah hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci? Apakah tradisi-tradisi ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebagai orang percaya, sebagai umat Elohim, kita tentu ingin menghormati orang yang telah meninggal dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Elohim. Mari kita simak bersama-sama apa yang kitab suci katakan tentang cara yang benar untuk mempersiapkan pemakaman dan bagaimana seharusnya kita menghormati orang yang telah pergi. Tradisi yang berbeda ada asal-usulnya. Banyak dari kita mungkin sudah terbiasa dengan berbagai tradisi yang dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Di beberapa tempat ada yang memasukkan barang-barang pribadi seperti pakaian, makanan, atau barang kesayangan si almarhum ke dalam peti jenazah, dengan harapan bahwa barang-barang tersebut akan berguna di kehidupan setelah mati. Namun, apakah ini sejalan dengan ajaran kitab suci? Ini pertanyaannya. Sebenarnya, tradisi seperti ini lebih banyak dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan lokal daripada ajaran kitab suci. Banyak dari tradisi ini berasal dari kepercayaan bahwa barang-barang duniawi bisa membantu si orang yang mati atau meninggal di kehidupan setelah mati. Tapi, apakah ini sesuai dengan ajaran kita sebagai orang percaya? Ini menjadi pertanyaan dan koreksi bagi kita. Apa yang kitab suci ajarkan tentang pemakaman? Dalam kitab suci, kita tidak menemukan ajaran yang memerintahkan kita untuk memasukkan barang-barang ke dalam peti jenazah atau melakukan ritual-ritual tertentu sebelum pemakaman. Sebaliknya, kitab suci mengajarkan kita untuk mempersiapkan pemakaman dengan cara yang sederhana dan penuh penghormatan kepada Tuhan, sehingga kita boleh benar-benar melakukannya seturut kehendak Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 15 mengatakan, sebagai mana dia datang dari rahim ibunya dengan telanjang, ia akan pergi kembali seperti itu. Tak ada apapun dari yang diperolehnya dari jeri lelahnya yang dapat ia bawa dalam tangannya. Jadi jelas Pengkhotbah 5 ayat 15 dikatakan kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara, dan yang akan dibawa hanyalah iman kita kepada Elohim, perbuatan kita. Selain itu, di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 kita diajarkan karena kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini dan kita juga tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi jelas sekali dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 yang dikatakan bahwa sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, jelaslah bahwa kita pun tidak berkuasa untuk membawa sesuatu keluar. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang bersifat duniawi tidak akan berguna di hadapan Elohim setelah kita meninggal. Jadi, yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi apa yang kita imani, kita harus ikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam prosesi pemakaman sebagai orang percaya,
Kita dipanggil untuk mengingat bahwa kematian adalah bagian dari rencana Elohim yang lebih besar, dan bahkan kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Elohim mengajarkan kita untuk menghormati orang yang telah meninggal dengan doa dan pengharapan akan kebangkitan. Ini penting sekali. Sebab kita mati dan bangkit bersama Masiah. Di dalam Yohanan 12 ayat 25, Yeshua berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ini adalah pengharapan terbesar kita sebagai orang percaya, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan langkah menuju kehidupan yang kekal bersama Elohim. Jadi luar biasa, di balik kematian, awal sebuah kehidupan sesungguhnya. Sebagai umat Elohim, penghormatan terakhir yang kita berikan kepada orang yang meninggal seharusnya berfokus kepada doa, mengingatkan keluarga yang ditinggalkan akan adanya harapan kebangkitan, dan memperkuat iman kepada Elohim. Mengubah tradisi dengan pengertian kitab suci. Namun, kita juga harus bijaksana dalam menyikapi tradisi yang ada. Tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Elohim dan hanya bersifat budaya bisa kita terima atau bisa diterima jika tidak mengganggu pengertian iman kita. Sebagai umat percaya, kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal melalui doa, amal, dan perbuatan baik yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan dan kasih kepada almarhum. Itu yang dapat kita lakukan, bukan hal-hal yang sudah kelewatan. Kita juga bisa mengajarkan kepada keluarga dan masyarakat kita tentang pentingnya mengikuti ajaran kitab suci dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemakaman. Ingatlah bahwa Elohim lebih menghargai kebaikan hati dan iman kita daripada ritual atau tradisi duniawi. Jadi, saudara-saudari terkasih, kiranya video ini dapat memberikan pencerahan dan membantu kita untuk lebih memahami apa yang Elohim ajarkan tentang pemakaman atau berbicara seputar kematian. Mari kita pastikan bahwa setiap tindakan kita, termasuk saat berurusan dengan kematian, selalu sesuai dengan firman Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Simak video pengajaran berikut ini dan menjadi berkat dan diberkati. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema perbincangan di seputar kematian manusia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kenapa saya mengangkat hal ini? Karena beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan video, dan itu berkali-kali saudara. Saya pikir wah ini kalau harus menerangkan satu persatu repot. Jadi saya akan sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang pernah menerima video tentang seorang pendeta yang memimpin upacara, tapi karena ada tas yang ada di dalam peti mati, tasnya diambil, kemudian Pak Pendetanya didebat sama keluarganya, dan Pak Pendeta itu bilang, "Saya keluar." Saudara pernah dapat videonya? Saya ingin tahu siapa yang pernah dapat, angkat tangan. Oke, sekarang saya akan kasih tahu ya saudara. Ini kalau saya lihat ya, ada beberapa hal yang saya kurang sependapat dengan narasinya. Ya ini. Kalau saudara lihat di bagian kiri bawah,
Itu narasinya sangat tidak baik, saudara. Di sana dikatakan pendeta mau mengambil tas mahal dari dalam peti mati, tapi ditolak oleh keluarga almarhum. Ini ngawur, saudara. Ya. Saya yakin orang-orang yang model seperti ini pasti punya kepahitan dengan pendeta. Sama seperti sekarang banyak muncul di mana pendeta itu tidak boleh terima perpuluhan katanya. Itu sudah semakin ngawur, semakin menyalahi janji, saudara. Nah, sekarang saya akan bacakan yang di atas. Viral seorang pendeta bernarasi Batak Toba di wilayah Bekasi tidak mau mengubur jenazah jemaat karena mau mengambil tas di dalam peti jenazah, tapi ditolak keluarganya. Kalau begitu silahkan kubur, saya pulang. Terus bawahnya pendeta mau mengambil tas mahal dan peti mati, tetapi dalam peti mati, tapi ditolak oleh keluarga almarhum. Pendeta zaman sekarang yang diburu kok harta dunia. Ini parah banget ya, saudara, narasinya. Ya. Sangat mengerikan ucapan netizen ini, apalagi yang benci dengan suku Batak, yang dapat menanam kebencian. Ini sama saja dengan fitnah keji tanpa fakta. Ini dosanya sangat jahat sekali, melebihi perzinahan dan perampokan. Jemaat ini dan para jemaat di sini di Aleph Tau dan para subscriber tidak boleh ada yang bermental seperti narasi itu. Amin. Ya. Ingat Bapak Ibu, kalau tidak tahu duduk perkaranya, jangan main tuduh seenak-enaknya sendiri. Saya coba untuk menyelidiki apa benar Pak Pendeta itu mau merampas tas yang ada. Ternyata tidak, saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pendeta itu adalah pendeta Lundu HL Simanjuntak. Dia sudah menjadi pendeta selama 30 tahun. Dan saya katakan, orang-orang yang memberikan narasi seperti ini, kalau ditanya, kok kamu tahu kalau Pak Pendeta itu mau ambil tas mau dibawa pulang, kamu tahu betul atau tidak? Mesti jawabnya apa? Tidak, saudara. Orang fitnah kan tidak perlu ada data, ya, atau asal jeplak mulutnya. Nah, ini kan bahaya banget, saudara. Ya. Nah, sebetulnya apa yang diperbincangkan oleh Pak Pendeta ini sampai Pak Pendetanya marah, saudara-saudara? Nah, saya coba untuk mencari tahu siapa sebetulnya yang salah. Jadi Pak Pendeta Lundu ini, dia sudah memberitahu kepada gereja yang dia gembalakan, yaitu di HKBP. Ya. Nah, Pak Pendeta ini sudah memberitahu, pokoknya kalau ada orang mati, jangan memasukkan apa-apa ke dalam peti. Sekarang saya mau tanya, menurut saudara benar atau salah? Benar, bagus, saya juga ngomong begitu. Ya saudara, jangan sampai ada benda-benda berharga masuk dalam peti. Nah, ini ceritanya, saudara. Orang yang meninggal ini pernah berpesan, nanti kalau mati saya dibegini-begini. Nah, lalu dari pihak keluarga itu memasukkan rokok dan tas, saudara. Ada Alkitab dan salib. Nah, Pak Pendeta ini nggak setuju, saudara. Oh, saya sangat mendukung itu. Nggak setuju saya. Kenapa hal seperti itu tidak boleh? Karena orang yang memasukkan benda-benda ke dalam peti mati itu sama saja orang yang masih mempercayai bahwa nanti kehidupan di balik kematian itu akan sama dengan kehidupan di bumi ini. Itu salah besar, saudara. Jadi kalau di bumi itu tukang merokok, ya nanti di sana ngerokok lagi gitu, saudara. Ya. Terus nanti di sana akan bawa tas yang bagus gitu. Itu sama saja ngawur. Terus ditaruh Alkitab di dadanya. Coba saudara renungkan.
Lah di dalam peti itulah gelap, saudara. Apalagi selama di dalam dunia ini dia tidak pernah suka membaca kitab suci. Apa kira-kira waktu nanti petinya sudah ditutup, orang pergi, lalu dia bangun, oh ada Alkitab, oh hebat juga ini, wah, terus dibaca begitu? Tidak, lawang tangannya aja sudah kaku kok. Terus nanti kanan bawa tas, nanti tasnya, wah ini paling kaya nih di sana, di alam sana, karena bawa tas mahal gitu. Tidak, ini kan pemahaman yang keliru, saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta itu, wah saya dukung, saudara. Nggak bener itu. Kemudian bawa rokok. Ya kalau rokoknya habis bagaimana nanti di sana belinya sama siapa? Iya kan? Jadi ayolah kita, saya yakin ya, materi ini akan ditonton banyak orang. Maka saya memberikan pemahaman ini bukan cuman untuk Kahilat Aleph Tau saja, tetapi untuk semua orang. Ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lanjut, kita tonton dulu videonya, saudara. Ayo kita putar videonya. Saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, kita menyembah berhala. Sebentar, dulu. Rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong, anaknya mau sekolah di Bogor. Mang, tinggal itu rokok sebungkusnya, seminggu juga habis ini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau umur kamu, Pak? Kurang. Oke, sekarang kita. Bukan, saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekarang kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berpikir logika.
Kalau misalnya ada tas mahal, kemudian perhiasan-perhiasan yang mahal diikutkan, itu berbahaya, saudara. Sekarang ini ada pencuri kubur di mana-mana, dan itu sudah terjadi berulang kali. Bagaimana kubur yang baru 1 malam besoknya sudah bolong karena dicuri. Nah, biasanya ada penyusup yang lihat ini di peti itu ada apa saja. Kondisi keadaan dunia semakin sulit. Tapi kalau kita tidak memahami, maka kita akan jadi korban. Jadi saya menyarankan kepada siapapun, kalau mau ngubur seseorang atau ada keluarganya yang meninggal, sekalipun dia sudah berpesan, tolong nanti tas Hermes saya dibawa masuk ya, uang saya yang ada secara fisik ada 400 juta tolong dimasukkan sekalian. Lah orang yang hidup karena takut, karena ini yang pesan orangnya sudah mati, dia ketakutan sehingga dia paksakan untuk benda-benda itu masuk. Ini sangat tidak elok, saudara. Karena besok paginya saya jamin itu kuburan pasti bolong, dicuri orang, saudara. Kenapa? Karena orang itu sudah tidak takut sama setan. Mungkin malam-malam didatengin setan, bisa dijambak setannya, saudara. Karena dia bilang, aku orang susah ya, kamu macam-macam tak jambak sekalian. Bisa seperti itu, saudara. Jadi saya katakan, menempatkan benda-benda, baik itu tas, uang ataupun rekening, salib dan kitab suci itu tidak boleh dimasukkan ke dalam peti. Nah, ini narasinya yang tadi saya katakan itu jahat sekali, saudara. Karena di situ dikatakan pendeta mau mengambil tas mahal dari dalam peti tapi ditolak oleh keluarga almarhum. Itu keliru banget. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh. Ada tradisi, entah di Magelang ini ada atau tidak, yaitu tentang memecah semangka sebelum peti jenazah diberangkatkan. Saya mau tanya, ini orang Magelang ada nggak yang seperti ini? Ini khususnya orang-orang Tionghoa ini, ada nggak? Ada? Oh, banyak. Oke. Kalau saya tanya kepada mereka, apa sih tujuan kamu memecah semangka? Dia tidak akan tahu. Karena sebetulnya ini yang pernah saya kena kasus dulu, saudara. Masalah ini. Ya, saya memberitahu bahwa memecah semangka itu nanti di sana akan dibawa. Kalau misalnya nanti ketemu dengan penjaga pintu neraka, Dewa Giam Loong, maka semangkanya itu diserahkan dan dewanya bilang lewat, begitu, saudara. Ya, itu kisahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa kita jangan mencampur adukkan tentang kepercayaan lain ke dalam kitab suci kita atau kehidupan kita. Nanti ada apa namanya, kalau ada orang meninggal itu 3 hari, nanti ada 7 hari, nanti ada tutup 1 tahun gitu ya. Itu sebetulnya tidak perlu, saudara. Mau 1 hari, mau 7 hari, mau 3 hari, emang di sananya akan terpengaruh? Tidak, saudara. Kalau kita mau biston aja, nggak usah pakai 3 hari, 7 hari, itu kan sama saja mengadopsi kepercayaan lain. Kita mau berdoa, ya bersyukurlah, ya, karena anak saya sekarang sudah selamat sampai Samayim, kan begitu, saudara.
nggak perlu pakai istilah hari-hari seperti itu. Nah, cuman saya tidak tahu apakah hampir semua gereja itu mengajarkan hal itu kepada jemaat atau tidak. Gitu. Nah, memang untuk poin yang ketiga ini, kenapa bikin jemaat itu marah sama Pak Pendeta? Mungkin ini ya, karena Pak Pendeta itu dinilai terlalu keras. Gitu. Diambil terus didebat, kemudian oke, pulang. Nah, itu dia tersinggung di situ, saudara. Mungkin kalau saya akan berkata begini, ini pernah terjadi loh, waktu saya melayani, saya lupa entah berapa tahun yang lalu. Ada jemaat yang meninggal, tangannya ditutup ke kitab suci, saudara. Saya bilang, coba tolong bawa sini kitab sucinya. Simpan, jangan ditaruh di kuburan, nggak boleh. Lagian juga dia kan nggak bisa baca, wong gelap. Apa perlu dipasang listrik supaya bisa terang? Kan mustahil, saudara. Jadi kita harus belajar main logika. Gitu. Nah, kalau saya ada di situ, saya akan berkata, tolong ini disimpan. Tapi begitu ngotot mau dimasukkan, sudah ya, berarti tidak setuju dengan prinsip saya, sudah. Silahkan Anda layani sendiri, saya tak pulang. Paling mungkin kalau ngomongnya seperti itu mereka bisa terima. Tapi kan mereka ngomongnya nggak mau, pulang. Wah, itu orang tersinggung, saudara. Jadi saya katakan, sekalipun tujuannya baik, tapi kalau kemasannya tidak baik, jadi nggak nyaman, saudara. Saya ambil contoh misalnya, saudara, siapa yang senang capcay fuyung hai, angkat tangan. Oh, nggak ada. Oh, banyak ternyata. Nah, sekarang saudara diajak pergi ke restoran yang nuansanya adalah nuansa, katakanlah model kayak jorok-jorokan gitu. Begitu saudara masuk, saudara disajikan capcay fuyung hai, tapi tidak pakai piring yang bagus, tapi pakainya pespot. Kira-kira saudara mau makan atau tidak? Loh, ini belum dipakai loh, pespotnya ini belum dipakai, saudara. Memang sengaja dibeli untuk rumah makan yang unik-unik gitu loh. Kira-kira kolu apa enggak, saudara? Kalau saya terus terang enggak kolu, saudara. Sekalipun capcay fuyung hai-nya itu enak, betul ya? Tapi kalau saya disuruh makan, wah geli saya, saudara. Tapi kalau misalnya saudara makanannya memang kurang begitu enak, tetapi penyajiannya bagus, ada lilinnya, ada bunganya, saudara nyaman nggak makannya? Nyaman. Jadi kalau penempatannya itu sudah tidak menarik, ya orang sudah apatis dulu gitu loh. Sama seperti Pak Pendeta ini, saya tidak menyalahkan Pak Pendeta karena apa yang dia katakan itu benar, ya, itu sesuai dengan apa yang ada di hati saya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati, nggak ada, saudara. Makanya dalam dunia Kristen itu tidak ada istilah mendoakan arwah, itu nggak ada, saudara. Ya. Nah, ini kan yang saya katakan kita harus waspada, berhati-hati, ya. Nah, sekarang yang saya sering lihat sampai sekarang di Magelang juga ada, yaitu ini. Nah, ini ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, biasanya bagian kematian atau panitia kematian bilang, coba Pak diluruskan. Terus nanti ada keluarganya yang datang, kurang ini Pak, kurang, kesini sedikit, sini pindah sini. Kebanyakan Pak, ini 1 senti lagi Pak. Padahal sing mindah-mindah peti ngomong iki opo-oponan nggih sakjane. Pernah saudara dengar seperti itu? Sekarang pertanyaan saya, fungsinya apa?
Ayo, fungsinya apa? Emang kalau menceng begini, nanti malam dia datang ngamuk gitu? Loh, saya tanya ini, benar apa tidak? Kalau saya misalkan dimasukkan, ya sudah, Pak, ini diluruskan, wes tutup, saya bilang gitu. Ini saya ngajari loh untuk jemaat Aleph Tau. Sekarang kalau ini kan lurus dan tidaknya kan dihitung pakai pinggirannya, saudara. Lah nek pinggirannya wes ditutup, mana ininya presisinya mana? Presisinya di mana, coba ayo. Dan apakah dengan bergesernya apa namanya peti itu, kemudian nanti malam dia ngamuk datang ke rumah kita? Tidak. Saya bahkan berani berkata, penguburan yang paling sempurna sesuai kitab suci itu adalah polanya Islam, saudara. Karena tanpa peti, saudara. Jadi tubuh itu akan kembali menjadi tanah seperti semula. Tapi nek kita kenapa kok tidak seperti itu? Kan koyoknya geli gitu ya, saudara. Koyok lemper gitu. Ya. Kenapa sih mereka langsung seperti itu? Karena mereka tidak menunggu. Mati hari ini, kubur hari ini. Kalau dalam tradisi Kristen kan tidak begitu, saudara. Mati hari ini bisa saja nanti nguburnya 2 hari yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena menunggu anaknya yang dari luar kota. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi saya masih oke lah, masih toleran seperti itu. Tapi ya asal jangan dibuka ngablak begitu, saudara. Itu jenazahnya bau kemana-mana dan itu akan menimbulkan penyakit. Ya Bapak Ibu. Jadi ayolah kita pakai hukum logika. Jadi jangan sampai itu mempersulit diri sendiri. Kemudian sekarang yang saya perlu jelaskan kepada saudara adalah ada tradisi lain lagi. Nggak tahu di Magelang ini apakah ada atau tidak. Nah ini, minum air bekas memandikan jenazah agar anaknya bisa umur panjang. Nah, menurut saudara ini bagaimana, saudara? Ya, itu jelas tidak boleh. Ya, kalau minum air hasil memandikan jenazah ini penuh penyakit dan bakteri jahat. Saya berharap saudara paham akan hal ini. Ya, di dalam kitab Hagai 2 ayat 13 dikatakan, dan berkatalah Hagai, jika kecemaran mayat menyentuh hal-hal itu, apakah itu akan menjadi cemar? Dan para imam menjawab dan berkata, itu cemar. Nah, Bapak Ibu, menurut kitab Hagai, menyentuh mayat saja itu sudah najis, tidak boleh. Saya menganjurkan kepada saudara sekalian, kalau sudah pergi melayat, apalagi yang sempat menyentuh mayat orang, begitu sampai rumah segera mandi dan cuci muka. Karena kalau saudara mau lihat dunia alam roh, ini saya kasih tahu, kalau saudara peka dan ingin melihat dunia alam roh, saudara pergi ke kuburan saja, waktu pulang itu wajah saudara itu kotor. Itu di alam rohnya seperti itu. Makanya segera kalau sudah pulang, cuci muka atau mandi sekalian. Sampai di sini paham? Ya. Supaya apa? Membersihkan aura. Karena kalau kita pergi ke kuburan atau pergi ke rumah duka sampai menyentuh mayat misalnya, itu aura kita langsung buruk, saudara. Ya. Dan saya perlu memberitahu juga bahwa kita tidak perlu mengagung-agungkan tentang kematian. Tidak perlu, saudara. Ya. Karena kita tahu bahwa kematian itu hanyalah
pindah alam. Kematian juga akan mengubah status, bahkan namamu juga akan berubah. Misalnya, yang mati itu namanya Profesor Dr. Lukas Sutrisno STH MA MDiv SH. Oh, semacam dowo, saudara. Tapi begitu saya mati, tidak mungkin ada orang yang berkata, mohon maaf Pak, saya mau tanya, Bapak Pendeta Lukas Sutrisno Doktor Kabulator Doktor apa namanya? Profesor Doktor Lukas Sutrisno STHMA di sebelah mana? Tidak, saudara. Paling mereka akan tanya, Pak, jenazahnya Pak Lukas mana ya Pak? Hilang wis, titelnya hilang, saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Hilang, titel saudara akan hilang. Titlenya akan berubah menjadi jenazah atau almarhum. Gitu loh saudara. Makanya tidak ada yang bisa kita banggakan. Wah, aku ini loh profesor, doktor, nggak usah matilah, stroke saja saudara nggak bisa apa-apa kok. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan saudara. Apapun yang saudara miliki akan berpindah tangan dan tidak bisa digunakan lagi. Walaupun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita dekat sama Tuhan? Apakah kita merenung bahwa kematian itu sebetulnya tidak ada orang yang tahu? Kalau kita mau merenungkan hal itu, kita akan berhati-hati, saudara. Kita tidak akan ngawur dalam menjalani hidup, ya. Jadi itu hanyalah sebuah perpindahan alamat saja. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Nah, ini yang saya lakukan di Kehilat ini, saudara. Jika ada jenazah yang dikremasi, saya hanya melayani di rumah duka saja dan tidak akan menyertai jenazah sampai ke krematorium. Tidak akan. Saya melayani di pemberangkatan jenazah, itu pun tujuan saya hanya memberitakan Injil. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena kita masih berbicara tentang seputar kematian. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan cucuran keringat di wajahmu, engkau akan makan roti sampai engkau kembali kepada tanah. Karena dari situlah engkau telah diambil, sebab engkau debu dan kepada debu engkau akan kembali. Ini yang harus saudara pahami. Jadi sekali lagi, kalau ada jemaat di sini, mungkin karena keluarga saudara imannya berbeda dan saudara mati duluan, lalu minta dikremasi atau dibakar, mohon maaf, saya hanya melayani di pemberangkatan jenazah saja. Saya tidak akan ikut ke sana. Kemudian di dalam kitab Kohelet 12 ayat 7 atau kitab Pengkhotbah dikatakan, dengan cucuran keringat di wajahmu, engkau akan makan roti sampai engkau kembali kepada tanah. Karena dari situlah engkau telah diambil, sebab engkau debu dan kepada debu engkau akan kembali. Kohelet 12 ayat 7 ya. Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Itulah dasar saya tidak melayani sampai di krematorium. Tidak. Jadi saya bukan tidak menghormati keluarga, tidak. Saya tetap menghormati karena saya masih bisa memberitakan Injil supaya orang semua tahu. Kemudian ada pertanyaan lain lagi yang sering kali ditanyakan kepada saya, yaitu
Bolehkah kita berdoa di kuburan, apalagi dengan orang yang kita kasihi? Saya punya 3 jawaban, saudara. Pertama, boleh. Yang kedua, tidak perlu. Dan yang ketiga, tidak boleh. Pernah dulu ada satu jemaat, anaknya meninggal, orang tuanya ngomong sama saya begini, Pak Lukas, boleh nggak kalau saya tiap hari pergi ke kuburan, saya tak nemeni anak saya juga tak berdoa di sana. Terus berdoa itu untuk apa? Saya tanya begitu. Ya, saya ingin mendoakan anak saya. Mendoakan supaya apa? Supaya selamat. Oh, itu salah. Tapi kalau misalnya memang kamu ingin berdoa di situ dengan tujuan yang baik dan itu merasa anakmu yang kau sayangi, ya silahkan saja. Itu jawaban pertama, saudara. Kenapa saya jawab begitu? Karena secara hukum psikologi kadangkala orang masih belum terima ketika Tuhan panggil anaknya, istrinya, atau orang tuanya. Jadi secara psikologi itu masih ada ikatan yang sangat kuat. Saya harus bijaksana. Silahkan kalau kamu mau berdoa dan nungguin jenazah di situ, nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi ini jangan dipotong ya. Tetapi saya punya jawaban yang kedua. Apakah kita akan terus-menerus di situ? Tentu tidak. Kita harus punya pemahaman yang benar bahwa orang yang mati itu tubuhnya kembali, rohnya juga kembali kepada Bapa. Jadi jawaban kedua berlaku, yaitu tidak perlu. Ya, kalau kita sudah ngerti, ngapain kita di situ? Kita duduk di situ juga orangnya nggak tahu kok, betul nggak Bapak Ibu? Tapi coba misalnya saudara duduk di situ, nak, kamu kenapa ya nak, kok mati duluan? Harusnya kamu lihat jenazah papimu ini loh, kok kamu mati duluan? Terus anaknya jawab, iya ini sudah kehendak Tuhan Pak. Kira-kira orangnya gimana saudara? Lari, ya, lari pasti. Apalagi kalau sudah sore, betul nggak? Wah, ini ada setan, langsung teriak setan dari anak ya Bapak Ibu. Jadi kita itu mesti paham gitu loh, nggak asal ikut-ikutan. Kemudian jawaban ketiga muncul, yaitu kalau saudara susah hati, saudara pergi ke makam orang tua, kemudian berdoa nangis-nangis di situ, aduh papa, papa, atau mama, mama, aku hatiku susah mama. Melampiaskan secara psikologi itu sudah tidak boleh saudara. Karena kembali lagi giliran mamahnya bunyi dari dalam tanah, ya nak, jangan susah ya nak, mama selalu jagain kamu. Melayu saudara. Ya, ayo kita belajar yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngawur, ya. Karena seputar kematian ini mengerikan saudara. Saya harus menyampaikan ini karena tadi banyak yang tanya sama saya tentang pendeta itu loh, Pak Pendeta, namanya Bapak Pendeta Lundu HL Simanjuntak. Saya katakan, apakah itu pendeta salah? Saya bilang tidak, pendetanya itu benar. Lalu saya punya ide, wah ini ada baiknya kalau saya perlebar sekalian supaya saudara bisa paham. Saya ingin juga jemaat di sini punya kepandaian, nggak main psikologian saudara. Karena orang yang sudah mati kita tidak bisa komunikasi dengan mereka secara total. Itu jawaban saya, ya. Kemudian saya akan tunjukkan seseorang yang membuat konsep atau prinsip saat dia belum mati. Siapakah dia? Alexander Agung.
atau Alexander the Great. Selama hidupnya, Alexander itu pernah membuat pesan kepada ajudan dan keluarganya. Dia katakan begini, nanti kalau saya mati, tolong peti matinya itu dilubangi kiri kanan, lalu tangan saya dikeluarkan jadi begini, saudara. Lalu ditanya sama keluarganya, maksudmu apa? Dia katakan bahwa sekalipun saya punya kuasa, sekalipun saya punya kekayaan, tetapi saat saya mati tidak ada satupun yang saya bawa. Saya tidak akan membawa apa-apa. Itu kata Alexander the Great, saudara. Jadi sehebat apapun kekuasaannya dan sekaya seseorang, saat kematian tiba, semua kekayaan dan kuasa itu tidak ada artinya. Yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia alam supranatural tidak lain adalah kekayaan iman yang saudara miliki. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian ada satu kasus lagi nih yang terjadi di Magelang, saudara. Nah, ini ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen. Ternyata dia jadi mu'alaf, saudara. Lalu ketika mu'alaf ini meninggal, keluarganya mau menguburkan dengan cara Kristen, karena keluarganya Kristen. Kemudian datanglah dari mu'alaf center dari Jakarta, mengambil jenazahnya, sehingga sempat terjadi keributan. Ini terjadi di Dharma, saudara, dekat di situ. Nah, kita akan tonton dulu videonya ya. Tidak pernah kami umat muslim menguburkan non muslim dengan cara Islam, memaksa. Ya, nah ini sudah kita kasih waktu dan ini pelanggaran undang-undang. Jelas pelanggaran undang-undang karena dia Islam, saksinya juga sedang datang semua ke sini. Dia muslim, kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Dan secara hukum saya sudah konsultasi dengan polisi. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau ada orang Kristen, kita, oh udah, karena kita keluarganya Islam, ada satu yang Kristen, kita pakai cara Islam dulu. Tidak boleh, Pak. Satu. Yang kedua, hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal, harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburannya nggak boleh kuburan Kristen. Lalu yang hidup saja, orang hidup kalau disiksa, dizolimi, kita harus tolong. Apalagi yang mati, ya nggak boleh perpanjang. Saya kasih waktu, Bu, sampai jam 1, silahkan. Kalau enggak, kami tetap ambil. Karena hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan. Kasihan jenazah, karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Jangan dong, Pak. Orang sekarang boleh nggak orang Kristen tak sholatkan dulu atau tak mandikan dulu cara Islam? Nggak benar, nggak adil, dan pelanggar hukum itu. Jadi tolong, kami sudah memberi toleransi, dan toleransi itu ikut hukum. Tidak, saya hanya turut kepada Allah dan Rasulnya. Ini negara NKRI. Ya ini negara hukum, makanya bupati umum. Bu, melanggar hukum enggak? Orang Islam dikuburkan cara Katolik melanggar hukum enggak? Saya berdosa, saya yang masuk neraka. Itu yang berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua, Pak Duki Payah. Tahu ada Pak Duki Payah? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke Saya sini. lebih baik kita dalam kedamaian. Kalau mau damai, mari berdamai.
berdamai dengan cara yang benar. Iya, dengan cara yang benar menurut Bapak akan berbeda. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allah Akbar. Saya present 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya, 1 jam dari sekarang. Ininya Pak, 1, 2, 3. Mari kita La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kejadiannya di Sekarang saya mau kasih pengertian tentang hal ini. Jikalau ada kasus seperti ini, salah satu keluarga saudara itu jadi mu'alaf, kemudian mati, lalu dari pihak mereka mau ambil jenazahnya, saudara tidak perlu pusing sampai otot-ototan seperti di video ini, nggak perlu saudara. Kenapa? Karena keselamatan itu tidak ditentukan dari cara dia dikubur atau diupacarani. Paham? Kalau saya yang jadi keluarganya, ketika jenazah mau diurus sama mereka, ya silahkan. Saya malah berkata terima kasih, Anda sudah ngurus jenazah keluarga saya. Ngapain kita mesti ribut, saudara? Ngapain kita mesti gontok-gontokan? Karena yang menentukan keselamatan bukan upacara kematian, tetapi yang menentukan keselamatan itu adalah ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Sampai di sini paham? Kalau kita punya konsep seperti ini, nggak akan ada keributan, saudara. Karena memang dia sudah jadi mu'alaf, ya sudah, silahkan. Apakah dengan diupacarani Kristen atau Katolik, lalu kemudian nanti jenazahnya di sana, apa rohnya bisa ditolongin Tuhan? Ya tidak. Keselamatan itu ada pada saat kita masih hidup. Itu pun perlu dipertimbangkan lagi bagaimana dengan perbuatannya. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Jadi sekali lagi jangan sampai kita gontok-gontokan tentang hal-hal yang sebetulnya kurang atau tidak kita imani di situ, atau nggak ada artinya, saya katakan. Sekarang pertanyaannya saya balik, saudara. Ada satu keluarga dari agama lain, entah dari agama, terserah agama manapun, dia masuk ke kehilat kita, setia sekali. Tiba-tiba dia mati, saudara. Waktu mati, kita mau coba untuk menguburkan, tapi ketika keluarganya dengar, oh tidak, kami akan bawa ke agama kami, maka kita tidak perlu pusing, saudara. Yang penting dia kan setia. Perkara nanti mau diupacarani agama apapun, tidak akan bisa mengubah orang itu di alam sana. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kita akan terhindar dari pertengkaran yang nggak perlu, saudara. Bahkan saya menyebutnya pertengkaran yang lucu. Apa sih yang direbutkan? Kalau mereka mau mengupacarinya, sudah kita katakan terima kasih, kamu sudah merawat, jadi saya lepas tangan ya. Iya, ya sudah, silahkan. Paham Bapak Ibu? Jadi melalui pemahaman ini saya ingin saudara itu ngerti betul
bahwa yang namanya keselamatan itu ya seperti itu. Nggak usah kita ribut-ribut, nggak usah kita bertengkar. Kalau kita punya kesadaran seperti itu, nggak ada kok keributan di dunia ini masalah agama. Biarkan masing-masing you punya iman seperti itu, ya sudah. Kalau saya imannya kepada Bapak Yahweh, ya sudah. Kenapa? Bagi saya keselamatan itu anugerah. Saudara bisa panggil nama Yahweh itu anugerah semata-mata. Paham ya Bapak Ibu? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh saudara tanyakan kepada saya, nanti kita perlebar lagi supaya pemahaman kita di seputar kematian itu semakin kita paham. Tapi saya mengingatkan sebuah kalimat terakhir. Maksudnya terakhir itu sebelum saya turun. Ya, jangan saudara pikir, Pak Lukas ngomong pesan terakhir ki Mas, delok meneng mati ki. Bukan itu maksudnya, saudara. Ya, ini pesan saya yang terakhir sebelum saya turun. Ya. Saya katakan, setialah kepada Bapak Yahweh. Cepat atau lambat, kalau kita tidak mati, ya kita akan rapture dan kita pasti selamat. Bertahanlah dalam iman. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat semua, kiranya apa yang telah kita bahas hari ini semakin memperdalam pemahaman kita tentang kehendak Elohim dan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan firman Elohim. Ingatlah bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan kekal bersama Elohim. Siap menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita terus menjaga iman dan memperlihatkan kasih-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yesus Masya, memberkati. Shalom.